hari ini bisa bergabung di pelatihan Ikatan Guru Indonesia khusus kegiatan tentang SOE, bahan ajar SOE. Bapak Ibu yang kami hormati, barusan Mas Mulyo Utomo selaku Ketua Ikatan Guru Indonesia masih rapat dengan Pak Dekan Fakultas Teknik UNES. Beliau sebenarnya mau kepengen memberikan sedikit pengarahan, tapi tidak jadi masalah. Langsung saya wakili nanti kalau pas beliau setelah rapat bisa bergabung di akhir acara sebelum Pak Tri menutup pukul 15.00 ya, kita tidak masalah. Ibu Bapak yang kami hormati, jadi untuk pelatihan hari ini selama 3 hari dipandu oleh Pak Tri Haryanto, Bapak Ibu akan fokus untuk membedah tentang aplikasi SOE. Aplikasi SOE itu apa nanti Pak Tri yang akan menyampaikan, dan itu adalah bagian dari Microsoft Office 365. Kenapa kita tidak menggunakan akun yang ig.or.id, kita menggunakan Jateng Pintar, karena beberapa bulan kemarin sudah dilaksanakan diseminasi yang sebagian besar itu adalah dari akun Jateng Pintar, sehingga harapannya yang sudah punya tinggal bergabung, yang belum punya ya kita usahakan untuk dibantu untuk pembuatan, karena mohon maaf yang membuat bukan kami, jadi kami di panitia tidak bisa membuat karena itu adalah ada di BPTK Dikbud, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, sehingga mohon maaf kalau minta pagi sore langsung jadi kelihatannya kok ya juga belum tentu, karena tidak mungkin ketika 1, 2, 3 itu harus saya kirim ke BPTK, kan tidak mungkin. Biasanya saya tunggu sehari atau sehari semalam baru kami kirim, kecuali yang hari ini pagi tadi jam 8 sudah kami kirim ke tim BPTK untuk dibuatkan akun Jateng Pintar. Itu yang mohon untuk dimaklumi. Bagi yang sudah punya, seharusnya yang sudah punya tidak perlu mengajukan akun lagi. Kenapa? Karena setelah pengajuan akun otomatis akan ke reset. Mesti di sana double. Karena kenapa menggunakan nick? Nick itu tidak akan double. Sehingga Jateng Pintar yang digunakan dari TK, PAUD, SD, MI sampai ke SMA, SMK ya memang agar tidak double-double ya. Kalau ada yang beberapa double memang biasanya ke reset. Itu biasanya. Itu beberapa kendala yang kami alami. Kemudian yang kedua, awal mula kegiatan pelatihan kami setting hanya untuk satu guru memilih satu, tapi ternyata banyak yang kepingin mengikuti yang lain. Akhirnya kami buka fasilitas editnya untuk memilih. Ternyata yang memilih asal memilih dari 300 peserta di Sakubaswe kemarin yang tercatat di kami, saya rekap hanya 170. Dan itu pun 170 yang hari ini masuk baru sekitar 70-an. Artinya memang pelatihan ini ya memang tidak bisa seperti biasanya kalau kita tatap muka. Jadi teknis-teknis yang seharusnya sudah tidak perlu kita selesaikan, harus kita selesaikan. Itu beberapa kendala yang kami alami. Kemudian yang kedua, pelatihannya tidak hanya satu. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi pelatihan ini ada sekitar 7 pelatihan sampai mendekati Hari Guru. Jadi ada sekitar 1000 berapa yang kemarin kami rekap. Kalau kita total ada 1800-an yang ikut pelatihan. Karena apa? Karena ada yang double-double tadi. Ya tidak masalah selama masih bisa bagi waktu. Jadi kenapa yang Sakubaswe ini, Sakubaswe, KTI maupun Tasaka agak kita sisir datanya yang memang benar-benar niat dan kepengen benar-benar untuk belajar. Kalau memang hanya ikut-ikutan jadi repot. Itu yang daripada banyak hanya ikut-ikutan jadi ya setelah kegiatan sudah lupa. Padahal dalam rangka Hari Guru ini kita harus tetap meningkatkan
kompetensi kita, yang asalnya belum tahu jadi tahu, yang asalnya sudah sedikit tahu jadi tambah tahu. Itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya nanti akan dipandu oleh Pak Tri sampai jam 15.00. Saya tetap jaga pintu, jaga gawang kalau nanti ada yang butuh untuk persetujuan masuk. Karena apa? Karena bagi yang tidak punya akun Jateng Pintar harus kami setuju dulu untuk masuk. Kalau seperti itu tidak akan pernah masuk. Sama juga ketika panjenengan yang sudah punya akun di sekolah bergabung ke kode tim di kelas Sagu Baswe ataupun yang lain, ya otomatis tidak bisa karena kamarnya tidak sama. Jadi kuncinya kan tidak sama. Jadi kalau anggap tim itu rumah, domain-domain itu adalah kamarnya. Jadi kalau kamarnya tidak sama ya ketika kita masuk tidak akan bisa. Yaitu kita kalau buat analog kan seperti itu. Untuk itu marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Tri. Nanti mohon maaf untuk kalau pas kami mute all semua ya nanti Pak Tri memantau mic-nya. Mungkin Pak Tri ikut ke mute biar nanti diskusinya lebih jalan maksimal. Nanti kalau ada tanya jawab, Ibu Bapak bisa, bentar saya desktopkan dulu yang di sini. Oke. Ya. Ibu Bapak nanti bisa menggunakan raise hand. Nanti yang mau usul, mau tanya, bisa menggunakan raise hand yang saya tunjuk ini. Ada tangan ini raise hand. Kemudian ini kan ada raise hand. Nggak dengar. Nggak dengar. Saya sudah keras ya Bu. Masa nggak dengar? Kurang kenceng Pak suaranya, saya pakai headset, alat bantu headset. Oh, alat bantu headset. Pak, jelas. Jelas ya. Yang lain jelas Bu. Jelas ya, nah, ya. Gitu, jelas ya. Pak. Oke. Jelas. Jadi Ibu Bapak cukup menggunakan raise hand, sama kalau yang bertanya lewat tidak bisa lewat raise hand ya lewat chat yang ada di dalam. Di situ ada chat di sana. Chat yang ini yang di dalam ini ada chat gitu. Nanti Bapak Ibu bisa di sana. Presensinya insya Allah nanti agak siang, agak sore lah, jam-jam 3:30 baru kita bagikan di chat sini. Ibu Bapak jangan sampai menyetop rekod ini karena yang merekam ini Pak Tri. Jadi ada di posisinya Pak Tri. Nanti tapi setelah Pak Tri selesai kegiatan nanti yang bingung, yang masih untuk belajar lagi bisa mengunduh video pembelajaran pada hari ini, pagi hari ini. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya saya serahkan pada Pak Tri Haryanto. Saya tak jaga gawang kalau ada yang mau masuk di luar akun Jateng Pintar untuk kami masukkan. Monggo Pak Tri. Monggo Pak Tri. Oke, buat nggih. Oke. Ya, monggo diambil oleh Pak Tri. Halo, suara saya sudah masuk Pak Imran. Suara saya sudah masuk? Sudah Pak. Sudah. Udah dengar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru yang hebat. Kita berjumpa di sini dalam pelatihan Sagu Baswe yang dilaksanakan oleh IGI Provinsi Jawa Tengah. Apa itu Sagu Baswe?
ya, merupakan salah satu kanal pelatihan yang dimiliki IGI. Kita kanal yang berkonsentrasi dalam pembuatan media presentasi, media storytelling atau media pembelajaran dengan menggunakan SWE, Microsoft SWE, yang merupakan salah satu fitur yang dimiliki oleh Office 365 atau Microsoft 365. Ya. Kenapa kita pilih SWE? Karena ada beberapa hal kemudahan ya. Nanti yang menjadikan pertimbangan kenapa kita memanfaatkan SWE sebagai salah satu alternatif penyediaan media. Ya. Sakuba SWE ini banyak guru satu SWE ya. Kita ini adalah akronim dari satu guru banyak SWE, satu guru banyak SWE. Dengan kita menggunakan SWE, kita membuat banyak media, lalu nanti kita share bersama ya. Mungkin antara Bapak Ibu bisa saling memanfaatkan media-media presentasi, storytelling, atau media pembelajaran, atau nanti kita manfaatkan yang lainnya. Misalkan kita memanfaatkan SWE ini untuk membuat e-jurnal atau membuat misalkan tampilan majalah digital dan lain sebagainya bisa. Ya. Kenapa kita memilih ini? SWE. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah kita bisa memasukkan berbagai jenis konten ya secara interaktif, baik bentuknya nanti teks, gambar, audio, video, dengan tanpa harus memiliki keahlian dalam desain, karena semua desain telah disediakan oleh SWE. Jadi selama ini kita terkendala dalam mempersiapkan media itu adalah dalam kemampuan mendesain. Ya. Sedangkan di SWE, desain dari tampilan media nanti disediakan secara otomatis. Ya. Alasan kedua, kenapa kita memilih SWE? Ya, sifatnya SWE di sini adalah responsif. Ya, tampilannya bisa menyesuaikan, baik dalam penggunaannya menggunakan HP, menggunakan desktop atau laptop, menggunakan tablet, tampilannya nanti menyesuaikan. Dan cukup kita membagikannya itu dengan kode. Nah, di sini berbasis online ya. Alasan ketiga, menggunakan SWE tadi sudah saya sampaikan di awal, kita hemat waktu. Ya, karena desainnya sudah disiapkan. Desainnya sudah disiapkan. Kita tinggal memilih ya, dan mengkostumisasi, mengubah sedikit sesuai dengan selera kita. Nah, intinya mengapa kita memilih SWE, alasannya adalah seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah kita memahami apa itu SWE, bagaimana cara membuat media dengan SWE, nanti kita bisa memanfaatkannya untuk media presentasi, contohnya seperti yang saya tampilkan, atau untuk membuat media cerita, ya, media menampilkan profil kita, atau membuat media pembelajaran. Bahkan nanti di hari kedua dan ketiga kita mencoba membuat sebuah mengembangkan media pembelajaran interaktif dengan SWE. Ya, jadi media yang kita gunakan dalam pembelajaran itu interaktif. Ya. Siswa terlibat aktif dalam memanfaatkan atau menggunakan media tersebut. Nah, ini nanti yang akan kita bahas pada hari
kedua, dan ketiga. Tapi pada hari pertama ini kita ingin memahami secara umum prinsip dari pemanfaatan SUE itu sendiri. Ya, untuk materinya Bapak Ibu sudah bisa diakses ya. Materi ini sudah bisa diakses di kelas virtual ya Saguba SUE Jateng. Ya, nah, Bapak Ibu bisa akses materinya di sini. Ya. Nanti setiap ada permasalahan, Bapak Ibu langsung tanyakan di masing-masing sub materi pembahasan ya. Cukup ditulis bagian reply atau balas di sini. Misalkan di sini adalah pembahasan tentang ya mengenal menu-menu SUE. Ya, Bapak Ibu ketika ada pertanyaan cukup tulis pertanyaan di bagian reply-nya di sini atau balas ya. Nanti saya akan memberikan jawaban secara langsung di bagian materi-materi di sini. Atau nanti Bapak Ibu menanyakan permasalahan-permasalahan ini ketika kita webinar. Ya, maka sebelumnya Bapak Ibu harus aktif belajar mandiri terlebih dahulu sehingga ketika kita melakukan webinar tinggal melakukan pendalaman dan tanya jawab terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemukan ketika belajar ya. Ya. Langsung saja ya Bapak Ibu karena keterbatasan waktu. Untuk menggunakan SUE di sini ya, Bapak Ibu tidak harus memiliki akun Office 365 pendidikan yang dideploy oleh sekolah. Bahkan menggunakan akun Office 365 gratis pribadi, kita sudah bisa memanfaatkan SUE. Ya. Jadi tidak harus memiliki akun Office 365 pendidikan yang seperti @jatengpintar atau @nama sekolah kita, tidak perlu. Cukup kita memiliki akun Office 365 yang free, yang gratis, itu kita sudah bisa memanfaatkan. Jadi misalkan nanti kalau kita ingin memanfaatkan SUE ini untuk media pelaporan tugas siswa, siswa tidak harus memiliki akun Office 365 yang pendidikan dulu. Bisa menggunakan akun Office 365 yang gratis ya. Di sini sudah saya sampaikan tutorialnya ya di bagian awal, yaitu cara mendapatkan akun Office 365 yang gratis ya. Ini bisa kita praktekkan di sini. Kita coba akan praktekkan. Ya. Cara mendapatkannya, ya, Bapak Ibu tinggal masuk ke office.com atau misalkan langsung kita ingin masuk ke SUE-nya, Bapak Ibu bisa masuk ke sue.office.com ya, atau ke office.com ya. Office.com. Ya, ke Office saya gunakan yang penyamaran terlebih dahulu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke office.com. Belum keluar. Atau kalau yang saya contohkan di video tutorial di situ, itu masuknya ke sue.office.com sama saja ya. Ya, dari sini ya. Nanti ketika kita masuk ke office.com atau sue.office.com, ini sudah masuk ya. Pernah digunakan. Aduh. Maaf, saya ganti yang sini aja.
New. Ini sudah pada digunakan masuk semua sehingga sign out dulu. Jadi nanti kita tidak ada kendala. Ya, kita hapus dulu. Ya, nanti seperti ini tampilannya ketika awal kita masuk ke office.com. Nanti ketika kita belum memiliki, misalkan kita belum memiliki akun Office 365 yang pendidikan, dan kita ingin memanfaatkan SUE, kita bisa membuat akun Office 365 yang gratis ya. Yang gratis di sini. Kita pilih yang ini, yang free version of Office, kita klik. Nah, dan untuk mendaftar itu bisa kita menggunakan email baik itu email Microsoft. Ini malah problem gini untuk praktek ya, baik email Microsoft maupun email yang lainnya ya, selain email Microsoft. Ada ntar ini baru problem dalam ini sudah posisi intinya di tutorial itu kan sudah ada nanti ya. Maaf ini problem di gini aja Bapak Ibu, intinya nanti Bapak Ibu bisa melihat tutorialnya membuat akun yang gratis di sini aja. Karena ini baru problem, kita mau login harus restart dulu browsernya daripada nanti lama. Itu nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini dulu aja ya. Di sini membuat akun Office 365 pribadi free. Nah, di sini sudah ada tutorialnya, nanti Bapak Ibu bisa melihat ya. Karena sebenarnya ingin saya praktekkan, tapi ini baru tadi sudah saya gunakan, sehingga harus logout, tapi nggak mau logout langsung. Daripada nanti harus di start lama, itu nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini. Langsung aja kita masuk ke bagian pembahasan SUE ya Bapak Ibu. Untuk SUE, sama Bapak Ibu menggunakan akun yang tadi Office 365 yang gratis maupun akun Office 365 pendidikan, nanti bisa masuk menggunakan alamat email sue.office.com, login dengan akun yang Bapak Ibu miliki, baik yang akun gratis atau akun Office 365 pendidikan, atau masuk melalui Office 365 terlebih dahulu, yaitu portal.office.com atau office.com ya. Nah, setelah kita masuk, nah ini misalkan kita masuk ke sue.office.com, kita masuk ya. Nanti Bapak Ibu akan dihadapkan kepada halaman tampilan SUE dari Bapak Ibu seperti ini ya. Nah, ini halaman SUE-nya. Ya. Kita kenal beberapa menunya ya. Di sini ada beberapa menu buat baru, berarti nanti kita membuat baru SUE itu dari awal, dari kosong. Terus di sebelah kanannya adalah mulai dari
dokumen. Berarti kita mengimpor sebuah dokumen, nanti yang kita gunakan sebagai dasar pembuatan SWE. Nah, ini dokumennya yang support adalah PowerPoint, ya. Terus menu bawahnya di sini adalah tampilan SWE saya. Berarti di sini nanti adalah tampilan daftar SWE-SWE yang pernah kita buat. Nah, jadi otomatis nanti ketika kita membuat SWE akan tersimpan secara otomatis dan akan terletak di bagian menu SWE saya. Lalu di bawahnya, mulai dari satu template, di sini, ketika kita membuat SWE, kita bisa memulai dari template ya. Tinggal kita nanti mengkustomisasi, mengganti sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini adalah SWE-SWE yang tersedia di sini. Atau kita juga bisa membuat template dari SWE yang pernah kita buat, nanti kita buat menjadi template juga bisa. Nah, lalu di bawahnya di sini adalah contoh-contoh SWE yang inspiratif, yang bisa kita jadikan sumber inspirasi kira-kira membuat contoh SWE yang baik itu seperti apa, itu dari sini. Ya, kalau kita menggunakan bahasa Inggris, ada satu cara penambahan SWE yang lagi, yaitu dengan cara kita tinggal memasukkan start from a topic, ya. Kita memasukkan kata kunci topiknya saja, nanti akan di-generate oleh sistem, akan dibuatkan sebuah template, ya, generate secara oleh sistem dengan kita memasukkan kata kunci. Karena di sini saya ubah menjadi bahasa Indonesia. Cara memulai baru dengan start a topic tersebut tidak muncul, ya. Ini menu tampilan halaman home dari SWE, ya. Sekarang ingin kita mulai untuk mengenal fitur pembuatan SWE. Kita akan mulai dari membuat baru, ya. Membuat baru, ya. Klik buat baru, ya. Di sini akan muncul halaman kerja kita untuk membuat media dari SWE. Ya, kita kenal menunya terlebih dahulu. Di sebelah kiri atas di sini adalah alur cerita. Di tempat sinilah kita membuat alur ceritanya, alur medianya. Ya, kita menambahkan slide-slide-nya adalah di bagian alur cerita. Jadi dari SWE di sini nanti adalah kumpulan slide-slide atau kartu-kartu sebagaimana dalam PowerPoint, ya. Ada slide pertama, kedua, dan seterusnya. Itu untuk menambahkannya nanti adalah di bagian alur cerita. Terus di bagian desain di sini nanti adalah bagian untuk kita memilih atau menentukan atau mengkustomisasi desain tampilan dari media yang kita buat. Itu di bagian desain. Terus yang atas di sini putar atau play, di sini adalah untuk menjalankan atau untuk mempreview hasil dari alur yang kita buat atau desain yang kita untuk melihat sementara di sini. Karena ini masih kosong, belum ada. Untuk kembali ke menu edit, kita klik di sini, kita arahkan kursornya di sebelah kanan atas, kita klik edit. Akan kembali ke menu sebelumnya, baik kita waktu desain atau alur cerita. Terus di bagian sebelah kanannya ini adalah bagikan. Ini adalah menu untuk share, ya, untuk membagikan media dari SWE yang kita buat. Lalu titik 3 di sini. Titik 3 di sini adalah hubungannya dengan pengaturan-pengaturan terhadap media SWE yang kita buat, ya. Ini titik 3. Demikian pengenalan fitur yang ada di dalam SWE, ya. Ya, untuk membuat SWE, intinya kerja pengaturan slide-nya adalah di alur ceritanya di sini, di alur ceritanya. Ya. Yang slide pertama itu default, itu selalu cover dari media kita.
atau halaman muka dari media kita itu default. Nah, baru nanti kita bisa menambahkan slide-slide selanjutnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, itu dengan cara mengklik tanda positif di bawah nih slide-nya di sini. Nanti ketika kita ingin menambahkan slide-slide berikutnya, kita klik tanda positif di sini. Lalu kita bisa memilih tipe slide yang ingin kita tambahkan apa. Apakah tipe teks, ya, dalam bentuk judul atau teks, atau tipe media dalam bentuk gambar, video, atau audio, atau nanti ketika kita membuat media pembelajaran interaktif, kita bisa menambahkan yang lain, menambahkan kuis, ya, menambahkan formulir, menambahkan simulasi, dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita bahas di hari kedua dan ketiga. Ya. Atau menambahkan slide group di sini, yaitu kita menambahkan slide, yaitu menampilkan beberapa slide dalam satu tampilan. Nah, itu nanti menambahkan di grup di sini. Ya. Jadi saya ulangi, intinya default dari tampilan awal adalah cover atau halaman judul. Nah, ini defaultnya. Ketika kita ingin menambahkan slide selanjutnya, klik ikon positif di sini, lalu kita pilih kita ingin menambahkan teks atau gambar atau audio atau video atau slide-slide yang lainnya, tinggal kita pilih ini tipenya apa, ya. Sekarang kita praktekkan terlebih dahulu. Kita akan membuat covernya atau halaman judulnya, ya. Biasanya di sini saya mencontohkan itu apa ya, fotosintesis, ya. Atau Bapak Ibu nanti di tugas pertama, Bapak Ibu di tugas pertama itu suruh membuat media presentasi atau media cerita atau storytelling dari SWE di sini, ya. Ya, ini contohnya sintesis. Ini adalah judul covernya, ya. Kita bisa menebalkan hurufnya, bisa membuat miring, atau kita ingin tautkan dengan halaman tertentu, itu kita bisa lihat menu-menu di atasnya. Nah. Lalu di sini dalam cover kita bisa menambahkan background-nya. Untuk menambahkan background-nya, tinggal kita klik di sini, latar belakang ini kita klik, otomatis akan muncul menu sebelah kanan di sini, ya. Yang disarankan menunya. Kita bisa menambahkan background dari disarankan di sini, atau dengan cara menambahkan yang lain, ya, melalui perangkat kita, misalkan ingin kita upload, atau kita mencari melalui Flickr, atau web search engine gambar Bing, itu bisa, atau file gambar yang sudah kita upload di OneDrive kita, penyimpanan cloud yang ada di Office 365 adalah OneDrive, itu juga bisa. Nah, misalkan kita ingin yang disarankan di sini, cukup kita menggunakan kata kunci gambar yang kita inginkan. Ya, gambar yang ingin kita inginkan. Misalkan saya ingin mencari gambar foto sintesis, ya. Kita masukkan kata kuncinya, ya, kita enter. Di sini nanti akan muncul rekomendasi gambar sesuai dengan kata kuncinya. Nah, lalu bagaimana cara memasukkannya? Cara memasukkannya itu bisa pertama kita, ya, klik dan drop dan drag ke sini, langsung kita lepas. Atau cara kedua, gambarnya itu yang kita pilih, kita klik, ya, kita klik sampai muncul tanda centang di sini, baru kita klik tambahkan, ya. Jadi ada dua cara, tadi kita klik drop, atau kita pilih gambar yang kita klik, lalu kita klik tambahkan, ya. Dua. Ini, ya,
cara menambahkan gambarnya. Kalau di cover, kita juga bisa menambahkan logo. Misalkan kita ingin menambahkan logo sekolahan kita atau logo organisasi kita dalam media kita. Caranya kita klik di sini bagian detail, ya, bagian detail. Lalu di sini ada tambahkan logo. Ya. Tambahkan logo. Kita bisa mencari logo yang kita miliki. Misalkan saya ingin menambahkan logo, ada nggak ya logo Saku Busway? Oh, nggak muncul. Misalkan saya contohkan ini aja lah. Logo, ini kita jadikan logo. Nah, di sini kita sudah bisa menambahkan judul, cover, background sama logonya. Nah, dan di bagian gambar di sini kita juga bisa mengatur apakah gambarnya itu ingin tampil penuh sebagaimana gambar aslinya atau fokus pada titik gambar tertentu. Itu caranya adalah kita klik gambarnya, lalu kita klik menu titik fokus di sini. Kita nanti bisa menentukan, misalkan di sini kita ketikkan seluruh gambar penting, berarti nanti akan tampil seluruh gambarnya. Tapi kadang-kala kita ingin memfokuskan pada bagian gambar tertentu, tinggal kita klik di sini, bagian yang ingin kita fokuskan. Nah, dia akan fokus pada titik gambar yang kita tentukan. Tapi kalau misalkan ingin seluruhnya, kita klik seluruhnya. Nah, ini pertama pengaturan covernya. Nah, dari pengaturan cover tersebut, sementara kita bisa melihat hasilnya seperti apa sih? Apakah sudah sesuai dengan keinginan kita sih? Yaitu kita klik bagian di sini, putar. Ya, putar. Nah, ini tampilannya, tampilan sementara. Dan nanti tampilan dari Bapak Ibu akan berbeda-beda. Tidak sama dengan tampilan saya. Jadi nanti tampilan desainnya itu akan direkomendasikan secara gambar yang dimasukkan atau tema yang dimasukkan. Jadi nanti tampilannya berbeda-beda. Kalau kita tidak menginginkan tampilan yang diinginkan oleh sistem, nanti kita bisa mengubahnya di bagian desainnya. Ini untuk melihat sementara hasil yang kita tambahkan tadi. Kita menambahkan cover, yaitu judulnya fotosintesis dengan background gambar serta logonya. Kalau ingin kembali ke edit, kita klik bagian edit di sini. Ya. Ini adalah menambahkan cover pada SWE kita. Selanjutnya, bagaimana kita menambahkan slide berikutnya? Ada cover, ya. Kita klik di bawahnya. Kita ingin kalau menambahkan selanjutnya, misalkan kita ingin menambahkan judul, ya, menu judul. Ya. Kita ingin menambahkan pengertian fotosintesis. Ya. Kita tulis, ya. Bisa kita tebalkan. Tadi menambahkan gambar backgroundnya, tinggal kita klik di sini. Ini adalah kita gunakan kata kunci, kita masukkan, lalu akan muncul gambar-gambar yang direkomendasikan. Kalau kita ingin mengambil gambarnya dari sini, ya. Mana yang sesuai kita cari, atau gambar sendiri yang kita ambil dari laptop juga bisa. Misalkan kita ambil di sini, kita contohkan dengan kita drag, ya. Ini judulnya. Kalau kita ingin mengatur gambarnya full atau fokus, tadi gunakan di sini, ya. Ini seluruhnya.
Kalau ingin kita fokus tertentu, kita klik di bagian yang kita fokuskan, ya. Ingin melihat sementara, kita klik seputar. Nah, sini. Kalau ingin kembali, kita klik edit, ya. Ya. Setelah kita tambahkan nanti judulnya, misalkan di sini kita asumsikan judul babnya, kalau di sini adalah judul covernya. Kita membahas tentang fotosintesis. Berarti selanjutnya kita berlatih bagaimana cara menambahkan teksnya, ya. Teksnya, kita menambahkan teksnya. Seperti prinsipnya tadi, untuk menambahkan itu kita aktifkan slide yang ingin kita tambahkan. Misalkan kita ingin menambahkan di pertama, berarti kita aktifkan slide yang di sini hingga muncul tanda positif, ya. Tambahkan di sini. Kalau kita ingin menambahkan sehabis dari slide yang di sini pengertian fotosintesis, berarti kita aktifkan di sini sehingga muncul tanda positif, ya. Nah, kita klik tanda positifnya karena kita ingin menambahkan dari pengertian fotosintesis tersebut adalah dalam bentuk teks, berarti kita memilih apa? Tipenya adalah tipe teks, ya. Teks kita tambahkan. Ya, baru kita masukkan pengertian fotosintesis tersebut. Nah, misalkan mudahnya kita langsung cari aja. Ini kita ambil dari Wikipedia ini misalkan. Ya. Kita copy, lalu kita masukkan. Nah, untuk pengaturannya ini sudah ada di atas. Ini untuk menebalkan huruf, membuat miring, poin, ya. Ini membuat poin-poin A, B, C dan seterusnya. Ini adalah angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini ketika ini mengubah teks ini menjadi judul, ini diubah. Lalu ada yang baru di sini adalah untuk mengubah tampilannya adalah tampilan halus sama tampilan tebal, ya. Tampilan halus seperti ini, tampilannya halus. Kalau ini adalah tampilannya tebal, ya. Bedanya seperti apa? Nanti kalau ingin tahu bedanya antara tampilan halus dan tebal, kita bisa preview, ya. Ya, misalkan tampilan halus seperti apa, kita klik di sini. Ini tampilan halusnya. Ingin kembali, ingin tahu tampilan tebalnya seperti apa, kita klik lagi. Ini bedanya dari antara tampilan halus sama tampilan tebal. Untuk kembali selalu kita arahkan kursornya itu sebelah kanan atas, klik edit, ya. Tinggal selera kita ingin menambahkan tampilan teksnya halus atau tebal. Ada menu satu lagi di sini, tong sampah. Ini fungsinya adalah untuk menghapus slide yang sudah kita tambahkan. Jadi di masing-masing ini pasti akan kanan atas ini akan muncul tong sampah. Fungsinya adalah untuk menghapus slide yang pernah kita tambahkan. Ini tadi adalah menambahkan slide dalam bentuk teks, ya. Dalam bentuk teks, ya. Selanjutnya kita bisa menambahkan juga slide dalam bentuk media gambar, ya, media gambar. Untuk menambahkan, sekali lagi, kita aktifkan slide yang ingin kita tambahkan slide berikutnya. Misalkan yang ingin kita tambahkan di sini adalah gambar untuk menjelaskan dari pengertian fotosintesis di sini, berarti kita aktifkan di sini slide yang ini, terus tanda positifnya, lalu kita pilih tipe medianya adalah yang gambar, bisa, yang gambar, ya, gambar kita klik, kita bisa menggunakan seperti tadi caranya, bisa menggunakan yang disarankan di sini atau dengan cara-cara yang lain di sini. Supaya cepat kita ngambil yang disarankan di sini aja. Misalkan kita ingin mengambil gambar yang ini, kita ingin tampilkan, ya.
Baru kita tarik gambarnya masuk. Sini hanya sebagai caption saja ya, catatan dari gambarnya. Jadi bukan tag, hanya sebagai caption saja. Caption. Lalu di sini seperti tadi untuk penekanan gambar yang dipilih itu seluruhnya atau sebagian. Yang di sebelah kanannya ini untuk kalau di bagian teks tadi memilih halus dan tebal. Kalau di bagian di sini untuk menentukan besar ukuran gambar yang ingin ditampilkan di slide. Karena nanti ingin menentukan tampilan gambar di slide-nya. Ini adalah tampilan kecil, tampilan sedang, dan tampilan besar. Bedanya apa? Nanti ya kita coba seperti tadi. Sistemnya kita coba-coba. Misalkan kita pilih dulu yang tampilan kecil. Akan tampilannya seperti apa di hasil slide di sini. Kalau kecil, kita bisa nanti sekali tampil dengan pengertian di sini sekaligus bisa menampilkan gambarnya. Berbeda yang sedang misalkan. Kita yang sedang seperti apa tampilannya. Jadi semuanya ini serba otomatis. Tinggal kita mencoba dan sesuai keinginan kita seperti apa. Nah, ini masih satu tampilan. Berbeda nanti kalau tampilannya penuh bisa jadi tampilan gambar dia akan muncul secara sendirian. Ya. Karena tampilannya adalah gambar yang besar, ya, lebih besar lagi. Nah, ini adalah penambahan gambar dengan pengaturannya, ya, penambahan gambar dengan pengaturannya. Ya. Kalau kita ingin menjadikan kartu gambar di sini disertakan teks yang dia nanti teksnya panjang, ketika digulirkan itu gambarnya tetap menjadi background dan teksnya bisa bergulir, kita bisa menambahkan di sini ya. Teks, keterangan teksnya di sini bisa panjang sebagaimana sesuai yang saya share di grup WA tadi, ya. Itu kita bisa menambahkan di bagian detail di sini, lalu kita tambahkan teks tebalnya. Misalkan kita ingin ambil banyak teksnya yang di sini. Ya, tampilannya seperti apa? Tapi ini akan muncul ketika kita nanti ya untuk tampilan yang vertikal ya, bentuk desainnya tampilan vertikal. Nanti ini bisa digulir gambarnya. Gambarnya bisa digulir untuk yang tampilan vertikal. Karena di sini adalah tampilan horizontal, tidak bisa digulir. Ya, untuk ini khusus untuk yang tampilan vertikal. Nanti untuk mengubah tampilan itu di bagian desain di sini. Nah, di bagian desain di sini untuk mengubah tampilannya. Tapi nanti kita bahas nanti. Nanti akan munculnya bedanya seperti apa. Nanti kita lihat. Ya. Jadi kalau hanya menambahkan gambar saja tanpa teks cukup seperti tadi. Seperti tadi. Kalau ingin menambahkan disertai dengan kartu teks di sini ya. Tadi kita tambahkan. Lalu kita tambahkan teksnya. Kalau nanti yang tampilan vertikal gambarnya bisa sliding nanti. Ya. Itu untuk penambahan gambar. Sekarang kita akan berlatih untuk menambahkan jenis yang lainnya. Selain kita bisa menambahkan teks, bisa menambahkan gambar, dalam SWE ini kita juga bisa menambahkan tipe media yang lain.
yaitu tipe audio. Ya, tipe audio. Cara menambahkan seperti tadi, kita aktifkan slide yang kita ingin tambahkan, lalu kita pilih tipe tipe slide-nya, jenis medianya apa. Tadi sudah kita praktekkan gambar, sekarang kita praktekkan penambahan audio. Ya. Untuk menambahkan audio ada beberapa cara. Ya, kita bisa menambahkan audio dari file yang sudah kita miliki. Ya, dari file yang sudah kita miliki, ya, tinggal kita klik di sini. Kita menyimpannya di mana? Ya, kita menyimpannya di mana? Baru kita pilih nanti di upload atau menambahkan audio dengan kita merekam secara langsung di sini, ya, dengan rekam di sini. Ada cara yang ketiga, yaitu menambahkan audio dengan kita mengambil dari website yang lain, ya, website penyedia audio, nanti kita tempelkan di sini. Nah, kalau yang cara yang ketiga ini nanti kita pelajari ketika kita membuat media pembelajaran interaktif dari SUE. Nah, cukup yang kita pelajari penambahan audio sekarang adalah melalui file yang kita miliki. Ya, kita klik di sini, kita pilih file yang kita miliki. Sayangnya di sini saya belum menyediakan audionya ya. Kita bisa upload dari file yang kita miliki, atau kita melakukan perekaman. Nah, kita contohkan yang perekaman aja. Untuk melakukan perekaman nanti kita klik rekam di sini, ya. Kita klik rekam di sini. Kalau pertama kali pasti akan diminta izin untuk menggunakan mikrofon. Kita klik izinkan, ya. Kita klik izinkan. Nah, baru nanti ini persiapan hitungan 3, 2, 1, langsung kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pada pertemuan kali ini kita ingin belajar tentang fotosintesis. Apakah fotosintesis tersebut? Ya, seterusnya pokoknya kita menampilkan audio yang kita sampaikan kepada murid. Setelah selesai kita klik di sini. Ya, klik selesai. Nah, sebelum kita tambahkan hasil rekaman kita itu di slide yang kita tambahkan, itu kita bisa melihat previewnya dulu dari rekamannya. Itu kita bisa klik di sini, ya, hasilnya. Ya, kalau misalkan audio yang kita rekam ini sudah sesuai keinginan kita dan sudah layak untuk ditambahkan dalam slide, tinggal kita klik tambahkan ke SUE. Tapi misalkan ini masih belum layak, kita ingin melakukan rekam ulang, kita klik rekam ulang. Atau bahkan kita hapus, ini kita hapus. Misalkan kita anggap ini rekaman yang kita lakukan sudah sesuai dengan yang kita inginkan dan layak untuk diupload, kita tambahkan dengan klik tambahkan ke SUE. Ya. Ini proses penambahan audionya. Nanti kita sarankan sebenarnya kalau audio kita sarankan menggunakan cara yang ketiga, yaitu kita menempelkan dari website yang lain. Ya, website yang audio yang direkomendasikan di sini, yang diizinkan di sini hanya 2 website, ya, penyedia audio 2, yaitu soundcloud.com sama mixcloud.com. Hanya 2 website itu yang bisa kita masukkan ke sini. Prakteknya besok ketika kita membahas pembuatan media pembelajaran interaktif dengan SUE. Kalau seperti ini berarti proses penambahannya sudah selesai. Ya, kita bisa lihat hasil tambahannya. Nah, di sini. Kalau kita upload langsung
ke SUE dengan upload atau melakukan perekaman, memang pembacaannya agak menunggu ya, tidak langsung bisa tampil. Tapi dengan cara yang ketiga kita tempelkan itu nanti bisa langsung tampil di sini. Nah. Ya, misalkan nanti kita ingin menggabungkan antara gambar dengan penjelasan audio, nanti penggunaan penggabungan slide dan slide gabungan. Jadi kita tampilkan gambar sama audio itu dalam satu tampilan, sehingga tampilan gambarnya itu akan dijelaskan oleh audionya, Nah, nanti pengaturannya ketika kita membahas tentang slide gabungan. Nah, ini cara menambahkan audio. Ya. Selanjutnya kita bisa menambahkan slide selanjutnya ya. Misalkan dalam bentuk kita ingin menambahkan tipe slide video. Nah, tapi kita ingin mengubah ini sudah kelompok yang lain, kita tambahkan misalkan judul baru. Ya, kita ingin menambahkan proses fotosintesis. Kita tambahkan background-nya seperti tadi. Ya. Lalu kita tambahkan slide berikutnya, kita pilih media adalah medianya video. Nah, untuk menambahkan seperti tadi kita klik di sini, nanti akan muncul di sebelah kanan ini adalah tampilan menu untuk menambahkan seperti gambar. Ini sudah tampilan video ya. Disarankan di sini juga bisa kita pilih dengan kata kunci fotosintesis, atau kita langsung memilih gambar-gambar dari YouTube. Ini kita klik di sini juga bisa. Atau sebenarnya kita bisa menambahkan gambar yang kita upload ya. Dari sini tinggal kita set di sini, tapi nanti kalau upload terlalu besar, kita sarankan ambil dari YouTube saja. Ya. Nah, dengan kata kunci di sini, misalkan kita sudah menemukan video-videonya. Cara menambahkannya seperti kita menambahkan tadi gambar, ya. Seperti menambahkan gambar tadi. Tinggal kita drag seret ke sini, atau kita klik yang kita pilih sampai muncul tanda centang, kita klik tambahkan. Nah, cara menambahkannya sama. Ya. Kita klik di sini. Nah, sama seperti gambar tadi, ingin kita menampilkan kecil, sedang, atau besar. Ya. Nanti sesuai dengan kebutuhan dan keindahan slide yang kita inginkan. Ya. Nah, ini cara menambahkan videonya ya. Cara menambahkan videonya. Coba kita lihat bagaimana tampilannya. Ini tampilannya, kita menjadikan video kedua dan videonya. Kita kembali ke edit. Nah, jadi di sini untuk membuat media nanti presentasi atau media cerita, kita tuh bisa menambahkan slide-nya berbagai tipe ya tadi. Ada tipe teks, ada tipe gambar, ada tipe audio, dan tipe video. Sehingga ini akan membuat maksimal dari media yang kita gunakan. Berbeda kalau kita hanya menggunakan media teks saja. Itu kurang menarik. Tapi kalau kita gabungkan antara berbagai jenis media di sini,
nanti akan membuat maksimal lagi. Ya, akan membuat maksimal lagi. Ada gabungan teks, audio, gambar, video, akan membuat maksimal dan menarik. Demikian cara menambahkan slide-slide-nya. Ya, cara menambahkan slide-slide-nya dengan jenis-jenisnya. Ada lagi menambahkan nanti dalam grup di sini ada menggabungkan beberapa slide menjadi tampilan. Ya, menggabungkan beberapa slide menjadi satu tampilan. Ya. Ada di sini otomatis ada kisi, perbandingan, tumpukan. Nah, nanti bedanya seperti apa nanti bisa kita coba satu-satu. Ya. Tapi misalkan kita contohkan di sini. Jadi nanti kita bisa menggabungkan antara teks dengan gambar, gambar dengan gambar, misalkan gambar dengan audio, seperti yang saya contohkan di awal tadi, bahwasanya kita tampilkan gambar, lalu dengan penjelasan audio, berarti kita perlu penggabungan dua slide, slide gambar sama slide audio. Penggabungannya bisa kita menggunakan di sini. Ya, kita contohkan dulu di sini. Ada beberapa tipe, ya. Kita tambahkan melalui yang otomatis saja. Ya. Kita ingin menambahkan di sini, tambahkan konten. Nah, untuk menambahkan konten ini bisa menggabungkan antara teks, gambar, atau media kita pilih. Misalkan kita ingin mempraktekkan tambahkan gambar-gambar dulu saja. Kita klik tambahkan gambar. Misalkan kita ingin menambahkan gambar bunga, bunga mawar. Ya. Bunga mawar. Atau bunga ini aja lah. Tinggal kita klik lagi gambarnya, kita tambahkan zat gambar selanjutnya. Kita tambahkan, ya, tambahkan slide baru lagi gambar, kita tambahkan gambarnya, terus. Nah, bagaimana tampilnya penggabungan? Tinggal kita putar aja. Nanti dia gabungan dari gambar-gambar tersebut akan muncul dalam satu tampilan di sini. Ya, satu tampilan. Ini satu slide nanti, satu slide. Ini menggabungkan gambar dengan gambar yang otomatis. Bisa gabungan gambar ini nanti kita ubah tipe penggabungannya seperti tadi. Bisa kita klik di sini ya. Kita klik bagian grup di sini. Lalu kita ingin mengubah tipenya ke tipe yang lain. Ya, di sini tadi kalau tipe otomatis, misalkan ingin kita ubah menjadi tipe tumpukan. Nah, kita klik ya, tipe tumpukannya. Kalau kita putar, seperti apa tipe tumpukan ya dari gambar. Nah, ini ya, tinggal klik dan seterusnya. Atau tipe yang lainnya juga tinggal kita pilih, klik tipenya di sini. Kita ingin tipe kisi. Kalau tipe kisi itu seperti otomatis tadi, tapi dia tampilan besar gambarnya sama. Atau slide, ini bentuk slide. Atau slide yang di bawahnya ada preview gambar kecil-kecilnya. Atau slide yang menampilkan sebagian dari gambar yang akan tampil. Nah, ini menggunakan ini. Ya, ini kita contohkan yang ini slide. Kita putar. Dan untuk menggabungkan di sini tidak harus hanya gambar dengan gambar ya, bisa gambar dengan teks. Nah, ini contoh yang tadi. Ya. Berbagai jenis gabungan dari gambar. Nah, jadi kita sudah mengenal ya di alur cerita ini bagaimana membuat covernya, menambahkan slide-nya, menambahkan judul babnya, menambahkan slide-slide tipe teks, tipe gambar, tipe audio, tipe video, dan menggabungkan beberapa slide menjadi satu tampilan. Nah, itu dengan grup. Ketika di alur cerita ini sudah selesai, ya, kita membuat kontennya sudah selesai, lalu kita akan beralih ke bagian desainnya. Untuk beralih ke bagian desain, itu kita klik di sini desain, ya. Kita klik desain. Kalau pertama kali
kita klik gaya di sini, klik gaya untuk menampilkan bagian gayanya. Ya. Tadi seperti di awal saya katakan bahwasanya masing-masing dari Bapak Ibu nanti tampilannya akan berbeda-beda berdasarkan random rekomendasi sistem SWE, ya. Tapi Bapak Ibu bisa mengubah nanti desainnya melalui tadi di sini desain, gaya, lalu kita bisa memilih, ya, memilih jenis-jenis desain yang disediakan di sini. Nah, tinggal kita memilih tipe background gambarnya. Untuk tahu bedanya seperti apa nanti ya kita harus coba satu-satu. Tapi paling nggak kita ada gambaran di sini tipenya, ya. Ada background gambar dan tulisannya. Kalau tulisannya rata kiri berarti nanti tulisannya tipe-tipenya rata kiri. Kalau tulisannya rata tengah berarti tipenya adalah rata tengah, ya. Kalau di sini rata kiri tulisannya, backgroundnya adalah warna dengan background lamat-lamat warnanya tipenya seperti ini. Ini background tipe karakternya abstrak seperti ini. Paling nggak ada gambaran seperti ini tipe-tipenya. Ini tulisannya rata kiri, rata tengah, tengah, backgroundnya itu sebagai gambaran. Kalau ingin tahu tampilan seperti apa ya kita coba satu persatu. Kita coba satu persatu, lalu kita putar. Misalkan kita kok terasa melihat ingin seperti ini ya. Misalkan ingin seperti ini. Ya, kita klik saja di sini. Lalu kita putar. Apakah memang yang kita pilih itu sudah sesuai yang kita inginkan. Kalau belum ya kita coba lagi. Kita edit, kita pilih yang sesuai. Misalkan sudah sesuai yang kita pilih. Kita bisa melakukan langkah selanjutnya kustomisasi, pengaturan lebih ya. Pengaturan di sini kita bisa menentukan pilihan di sini nanti berdasarkan warna, rekomendasi warna di sini atau berdasarkan warna dari gambar-gambar yang kita munculkan. Misalkan kita pilih warna ungu gini ya, nanti dia akan merekomendasikan yang lain. Atau kita pilih berdasarkan rekomendasi dari warna daunnya. Di sini juga akan menentukan nanti. Lalu kita pilih yang mana paletnya. Atau berdasarkan warna ini akan berubah. Nah, di sini juga kita bisa mengkustomisasi dari jenis fontnya, ya, tapi memang tidak bisa mengkustomisasi satu persatu dari tampilan slide, tapi secara general kita menginginkan jenis font seperti apa, kita pilih di sini, ya, di bagian fontnya. Lalu penekanan animasinya, apakah penekanan animasinya intens, sedang dan halus, ini juga kita pilih. Besar hurufnya teks, ini juga bisa kita tentukan, defaultnya adalah netral ya. Ini cara pengaturannya. Kita bisa memilih jenis dari temanya, template-nya, ya, desainnya, lalu bisa kita kustomisasi. Kita coba satu persatu. Atau kita bisa memilih secara random. Kalau di sini tadi kita memilih dengan tampilan preview template-nya, desainnya, kita bisa memilih secara random yang direkomendasikan oleh SWE dengan kita klik di sini bagian remix. Ketika kita klik remix, sistem akan membuat random kira-kira yang cocok apa. Kalau ingin kembali ini ya, kita putar dulu hasilnya seperti apa. Ini vertikal ya. Untuk hasilan rekomendasinya adalah rekomendasi vertikal ya, rekomendasi vertikal. Atau pengen remix yang sistem yang lain, remix. Lalu selain kita memilih kustomisasi desainnya atau template-nya, kita juga bisa mengatur jenis slide, tampilan slide-nya. Di sini ada tampilan slide vertikal, berarti nanti tampilannya vertikal ya, turun ke bawah. Juga bisa horizontal.
Tapi di sini horizontalnya ada dua, ada horizontal, ada slide. Kalau horizontal di sini, dia akan menampilkan slide dengan sebagian preview slide yang akan datang sesudahnya. Contohnya di sini, dia akan menampilkan sebagian dari slide sesudahnya. Keluar ya, dari slide sesudahnya. Berbeda dengan yang tadi, yang slide dia akan menampilkan penuh dari satu slide ya. Ya, bedakan kita lihat tadi. Kalau tadi akan menampilkan sebagian seperti ini ya. Ya, sebagian. Pasti akan menampilkan sebagian. Berbeda dengan yang di sini, dia akan tampil penuh satu slide. Ya, kita lihat. Dia tampilannya penuh satu slide. Ya. Satu slide. Ya. Nah, ini adalah di bagian pengaturan desainnya. Ya, tadi setelah kita tambahkan alur-alur slide-nya, kita atur desainnya. Nah, ketika sudah selesai menambahkan slide dan desainnya, kita lakukan pengaturan dari SWE yang kita buat. Untuk pengaturan ya, itu kita pilih di titik 3 kanan atas di sini. Ya. Titik 3 kanan di atas di sini. Ya, ada beberapa menu. Di sini adalah duplikat SWE ini. Berarti kalau kita ingin mengcopy SWE ini ya, ini berarti kita duplikat SWE ini. Fungsinya apa? Misalkan kita ingin membuat SWE yang dua SWE yang hampir sama ya, satunya ingin dirubah, berarti kita duplikat SWE ini. Simpan sebagai template, berarti SWE yang kita buat ini nanti kita simpan dan masuk ke bagian template seperti yang kita jelaskan di awal tadi, bahwasanya ketika kita membuat SWE pertama kali bisa dimulai dengan menggunakan template. Nah, bisa kita gunakan di sini misalkan Bapak Ibu ingin membuat siswa tugas pelaporannya menggunakan SWE dengan format yang telah ditentukan, berarti nanti Bapak Ibu membuat format pelaporan tugas SWE yang sudah diubah menjadi template di sini, sehingga para siswa bisa mengubah satu persatu. Berbeda nanti yang pengaturan kolaborasi. Kalau kolaborasi itu nanti satu SWE bisa dikerjakan oleh semua siswa. Nah, misalkan penugasan kelompok ya, atau penugasan yang siswa harus mengerjakan dalam satu SWE. Siswa menambahkan satu slide, itu bisa berarti nanti bukan menggunakan template, tapi menggunakan apa? Kerja pengaturannya adalah kolaborasi nanti. Nanti pengaturan ketika membagikan ya. Nah, ini simpan sebagai template, cetak. Itu ketika kita ingin mencetak SWE kita, tapi cetaknya di sini yang bisa tampil otomatis yang tipe slide, teks, gambar ya. Kalau video hanya previewnya saja, kalau audio kan nggak mungkin bisa. Atau ekspor ini nanti ini bisa diekspor menjadi bentuk Word atau PDF. Itu pun yang tampil adalah yang teks, gambar, ya. Itu yang tampil. Kalau audio, video justru jelas nggak bisa, ya. Nah, itu adalah untuk ekspor. Itu pun tidak berbentuk slide, ya, bentuk file. Terus selanjutnya pengaturan selanjutnya itu adalah di sini, ya, pengaturan untuk SWE ini. Ada beberapa pengaturan. Di sini adalah pengaturan bahasa. Ya, kita ingin menggunakan bahasa apa? Tampilan. Di bawahnya adalah tampilan tombolan arah teks. Ya. Ini untuk mengatur apakah teks kita itu mulai dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Hubungannya adalah penggunaan penulisan ya teks. Ada yang mulai dari kanan ke kiri, misalkan tulisan Arab. Berarti kita harus mengatur di sini. Kita aktifkan tombol arah teks ya. Nanti
kita arahkan kalau ini kita aktifkan, otomatis nanti ketika kita menambahkan di sini slide dalam bentuk teks akan muncul ini. Ya, satu menu lagi. Tadi kan belum muncul ini menu arah teksnya. Kalau di sini dari kiri ke kanan, kalau dari sini kanan ke kiri. Ya. Kalau tulisan Arab, otomatis penulisannya dari kanan ke kiri. Jadi bagi Bapak Ibu yang nanti ingin menambahkan teks Arab, jangan lupa pengaturan di bagian SUE di sini tampilkan arah teksnya, atau langsung ingin kita buat default. Misalkan sekali menambahkan teks selalu diawali dari sebelah kanan ke kiri, berarti ini kita centang. Kalau tidak, ya tidak kita aktifkan, hanya nanti muncul tampilan di sini untuk mengatur di slide-nya. Lalu tampilan selanjutnya di sini ada hubungan adalah pengaturan tampilan ya. Pengunjung dan penulis dapat menduplikat SUE ini. Apakah SUE kita itu kita berikan hak bagi pengunjung untuk mengcopy SUE kita? Kalau kita berikan, berarti nanti di pengaturan bagian sini akan muncul duplikat SUE saya aktif ya. Termasuk orang lain. Kalau ini tidak kita centang, otomatis nanti orang lain tidak bisa menduplikat di sini ya. Hubungannya dengan menduplikat nanti ketika dia tidak boleh menduplikat, otomatis dia nanti tidak boleh mencetak di sini. Tapi kalau misalkan diizinkan mencetak juga kita centang bisa. Ya. Mengekspor juga bisa. Otomatis kalau default kita izinkan mereka menduplikat, berarti otomatis kita berikan izin mencetak dan mengekspor. Kalau tidak, di sini kita bisa atur lebih lanjut. Lalu di bawahnya, pengunjung dapat mengubah tata letak dari SUE ini. Maksudnya mengubah apakah tampilannya dibuat slide vertikal atau slide horizontal, itu bisa diberikan hak. Contohnya di sini misalkan, yang sudah saya tampilkan di sini, misalkan yang ditampilkan di sini. Kalau diberikan hak, nanti akan muncul di sini, ubah pengaturan. Kalau diberikan hak. Kalau dia tidak diberikan hak, nanti dia akan muncul pengaturan. Ya, tinggal kita ingin memberikan hak atau tidak. Lalu, apakah kita ingin menampilkan tampilan footer informasi SUE? Biasanya di bagian paling akhir dari SUE itu akan muncul ini. Kalau kita tampilkan, ya, ini kita tampilkan di paling akhir. Itu akan muncul informasi bahwasanya media ini dibuat dari SUE. Nah, ini dibuat dengan Microsoft SUE. Kalau kita tidak ingin menampilkan iklan ini atau tampilan ini, berarti tadi nah, ini kita hilangkan centangnya. Ya, kita hilangkan centangnya. Tampilan footer informasi SUE ini kita hilangkan centangnya, otomatis nanti di paling belakang sudah tidak ada. Ya, tidak ada iklan Microsoft SUE. Nah, sudah tidak ada di sini. Ya. Lalu di pengaturan selanjutnya, misalkan kita ingin membuat SUE kita itu autoplay, ya, putar secara otomatis, itu tinggal kita aktifkan di sini. Kita aktifkan, lalu kita atur durasi per slide-nya berapa detik, ini kita bisa atur. Lalu kita mengatur lagi apakah slide-nya ini kita ulang terus-menerus ketika slide sampai akhir, slide terakhir selesai, apakah diulang dari awal. Kalau diulang dari awal, kita aktifkan ulang terus-menerus. Contohnya seperti ini. Ini nanti sudah auto slide ya. Dia akan berubah sendiri sesuai dengan aturan tadi. Setiap 3 detik dia akan berubah sendiri. Ketika kita menginginkan ya SUE kita auto slide. Kalau kita gunakan sebagai media pembelajaran atau yang dibaca butuh berpikir, itu tidak cocok kalau kita menggunakan auto slide. Tapi kalau hanya sekedar iklan, tampilan pengumuman atau profil yang dilihat sekilas-sekilas, itu nggak masalah kita menggunakan auto slide. Nah, ini bagian pengaturan ya. Nah, setelah bagian pengaturan selesai,
Ya, tadi bagian pembuatan slide selesai, desain selesai, pengaturan selesai, sudah siap. Kayak SUE kita bagikan, SUE kita gunakan. Nah, cara membagikannya di sini klik bagikan. Nah, lalu ada pengaturan. Apakah SUE ini hanya kalau ini yang pakai edukasi ada muncul ini ya, ada organisasi. Nanti kalau yang pakai gratis dia munculnya orang hanya ini secara umum ini. Orang atau grup siapapun memiliki tautan, anyone. Kalau kita menginginkan bahwasanya yang bisa membuka SUE kita adalah setiap orang yang memiliki link, berarti kita pilih ini siapapun yang memiliki tautan, ini kita pilih. Atau yang bahasa Inggris anyone with link ya, kita pilih. Tapi kalau hanya orang tertentu atau orang yang ada di organisasi ini, misalkan yang hanya memiliki akun @jatengpintar.id, itu kita pilih ini. Tapi karena kita ingin setiap orang, kita pilih siapapun yang memiliki tautan. Lalu di bawahnya hanya melihat sama edit. Nah, berarti kalau hanya melihat di sini yang memiliki tautan ini bisa melihat saja, tapi dia tidak memiliki hak untuk mengedit. Kalau kita menginginkan SUE kita untuk kerja kolaborasi, berarti nanti kita berikan hak edit. Jadi yang memiliki SUE ini selain bisa melihat juga bisa mengedit. Nah, misalkan untuk kerja kolaborasi, membuat majalah digital menggunakan SUE yang dikerjakan beberapa orang, berarti nanti diberikan hak edit. Kalau lihat saja, lihat saja. Nah, ada juga pengaturan yang lain, misalkan kita ingin mengatur pengaturan ya, kita ingin memberikan kata sandi, biarpun setiap orang bisa melihat dengan link, dalam artian orang tanpa memiliki akun organisasi kita, misalnya tanpa memiliki akun jatengpintar.id bisa membuka, tapi kita juga ingin membatasi, tidak semua orang boleh melihat, berarti kita tambahkan sandi. Ya. Nah, nanti ketika membuka dia harus memasukkan kata sandi. Tidak harus memiliki akun, tapi dibatasi, berarti kita menambahkan kata sandi. Ya. Ya, kalau kita sudah atur keinginan kita, aturan pembagian sudah kita atur, tinggal kita copy di sini linknya di sini, baru linknya inilah yang kita bagikan, yang kita gunakan untuk presentasi. Jadi kita hanya menggunakan link, nanti kita bisa membuka SUE kita kapanpun dan dimanapun. Ya, demikian ya penyampaian saya pada pertemuan kali ini tentang membuat media presentasi atau media storytelling menggunakan SUE. Dari tadi awal memulai, membuat alur ceritanya, desainnya, pengaturan, dan cara membagikannya. Perlu Bapak Ibu ketahui, nanti Bapak Ibu tugasnya untuk pertemuan pertama kali ini adalah Bapak Ibu bisa melihat di bagian assessment di sini atau di bagian tugas, ya. Bagian tugas, Bapak Ibu ditugaskan membuat satu media presentasi atau storytelling dengan menggunakan SUE ya, menggunakan SUE di sini, menggunakan SUE ya. Jadi Bapak Ibu nanti perintahnya di sini buatlah media presentasi atau storytelling dengan Microsoft SUE ya, Microsoft SUE. Tentukan tema tertentu yang Anda butuhkan, kemudian masukkan link pada media form yang terlampir di bawah ini. Jadi Bapak Ibu nanti cara setelah SUE-nya dikerjakan nanti ya, nanti sampai linknya didapatkan, nanti buka linknya di sini, lalu Bapak Ibu kerjakan di sini. Ya, tulis nama Bapak Ibu, instansinya mana, kategorinya ya, kategori medianya. Kalau membuat media presentasi berarti media presentasi, kalau membuat media storytelling berarti media storytelling, kalau media pembelajaran interaktif berarti media pembelajaran interaktif. Tapi ini kan belum, berarti antara media presentasi atau storytelling.
Lalu temanya apa? Kemudian linknya dipaste di sini. Ya, linknya dipaste di sini. Lalu klik ya submit ya. Itu cara mengerjakan tugas. Nanti semuanya akan terikat dan Bapak Ibu bisa melihat nanti di sini. Jadi selain di sini kita mengerjakan tugas, nanti kita bisa saling tukar media ya. Bisa saling memanfaatkan media di antara Bapak Ibu. Jadi tugasnya itu terakhir besok ya 2 hari. Membuat media presentasi atau storytelling dari Microsoft Suite ya. Untuk mengupload tugasnya masuk ke kelas Sakuba Suite Jateng, masuk bagian ke assessments ya, pilih tugas yang tadi ya, media presentasi dan storytelling dengan Suite ya. Kerjakan dulu, linknya diambil lalu dimasukkan di form quiz tadi ya. Demikian mungkin penyampaian kali ini ya. Sebelum nanti kita akhiri, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Pak Imron mungkin saya kembalikan ke Pak Imron. Bapak Ibu yang ingin tanya bisa raise hand. Ya, terima kasih Pak Tri. Monggo kalau ada yang bertanya, Pak Mustari, monggo Pak Mustari. Iya, terima kasih atas waktunya Pak Tri. Begini, dengan kemarin Pak Tri mengirimkan beberapa video, kami sudah mencoba membuat sebuah storytelling bahwa untuk yang kami kesulitan tadi yang terakhir yaitu di asesmen itu Pak, menampilkan di asesmen tugas yang sudah dilaksanakan untuk masuk ke link. Gitu, Pak. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua dari penjelasan Bapak tentang gambar gabungan tadi, saya sendiri sudah mensisipkan, menggabungkan dengan beberapa slide. Di situ kami sudah mencoba sehingga nanti kalau ada memang kesalahan atau nanti kita bisa sharing Pak. Iya betul. Ya, terima kasih itu Pak yang bisa saya tanyakan. Iya, untuk mengerjakan tugas tadi Bapak Ibu saya lihatkan ya. Nanti di tampilan siswa, ini kalau tampilan guru seperti ini ya, tampilan siswa seperti ini dan bagian di sini ya masuk ke kelas di bagian assessment atau nanti yang bahasa Indonesia itu tugas. Ya. Kalau tampilan siswanya seperti ini, saya perlihatkan bagian student view. Nah, nanti tampilan siswanya seperti ini, ya. Bapak Ibu kalau sudah membuat SUE, tadi sudah membuat SUE seperti ini kan? Cukup untuk mengerjakannya dapatkan SUE. Jangan lupa linknya di sini ya. Jangan lupa linknya. Tapi nggak usah dikasih password aja. Nanti kalau dikasih password saya nggak bisa melihat makanya. Dan temennya nggak bisa melihat. Ya kita copy ya. Lalu kita masuk ke bagian tugas tadi. Tinggal kita klik di sini aja Bapak. Kita klik tugasnya di sini. Ya kita klik nanti akan tampil seperti ini. Nah, lalu kita masukkan nama kita, dan instansinya. Kita pilih kategorinya. Temanya apa, lalu linknya kita paste di sini Bapak, Ctrl V aja. Lalu kita klik submit, nah udah nanti tugasnya terkirim. Ya, tugasnya terkirim. Jadi nanti sekaligus kita saling berbagi SUE, mungkin bisa jadi kita saling bisa memanfaatkan SUE dari Bapak Ibu peserta di sini nanti. Demikian Bapak. Ya untuk masalah kedua nggak perlu dijawab ya, nanti kalau ada masalah baru kita. Oh iya Pak, ini tambahan Pak, mohon maaf Pak. Kemarin itu kami sudah mencoba untuk template Pak. Sehingga percobaan saya ini sudah tampil di template SUE. Karena ada mungkin kurang pas, hanya mencoba saja. Terus untuk menghapusnya bagaimana itu Pak?
untuk menghapus yang ada di template. Yang di template. Itu nanti mana ya? Klik switch ini dulu. Ya. Kalau di template dia, kalau sudah itu bagiannya masuk di bagian template saya ya nanti Bapak. Kalau sudah di template saya, itu sebenarnya di titik 3 di sini, itu kita bisa apa? Klik ada tong sampahnya di sini. Oh gitu. Ya, tong sampahnya. Kalau template yang bawaan di sini kita nggak bisa menghapus. Iya. Ya, ini karena bawaan dari Microsoft-nya. Kita klik titik 3 di sini, lalu kita apa? Hapus. Demikian Bapak. Ya, makasih Pak Tri. Sama-sama. Ada yang lain Bapak Ibu? Jadi nanti ketika ada pertanyaan, tidak pada saat kita webinar, pertanyaannya bisa langsung ditulis di tim ya, di bagian tema-tema masingnya. Jadi nanti kita langsung saya jawab. Misalkan pertanyaan ketika di materi cara menambahkan judul utama, ada pertanyaan cukup tulis saja di bagian reply-nya di sini. Oke. Nanti saya jawab sehingga nanti bentuk tanya jawabnya di kelas di sini tersistematis secara temanya, ya mudah dipahami orang lain juga gitu. Menemukan pertanyaan bisa langsung menuju di sini. Mungkin ada yang mau tanya langsung terhadap materi yang saya sampaikan tadi. Izin bertanya Bapak. Monggo, monggo. Ya. Perkenalkan saya Bu Margareta, Pak. SMA 15. Bapak, untuk misalkan anak ingin mengakses link Sway ini, apakah mereka harus punya apa? Harus punya akun Sway dulu atau akun apa? Office dulu atau tinggal akses linknya saja, Bapak? Iya, kalau hanya akun, dia hanya tampilan preview saja bisa. Tapi dengan catatan tadi, di setting anyone dengan memiliki apa? Settingannya sini. Settingannya adalah menggunakan anyone with link. Semua orang memiliki tautan ya. Nah, satunya di sini. Siapapun yang memiliki tautan, dia bisa melihat. Jadi tanpa harus login, tanpa harus memiliki akun bisa. Ya, begitu jawabannya Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Ada yang lain? Jadi Bapak Ibu ketika memanfaatkan ini seperti di awal tidak harus memiliki akun Office 365 yang pendidikan ya. Kita bisa buat yang gratis, tapi memang fasilitasnya tidak sebagus ketika yang Office 365 pendidikan ya. Seperti kapasitas penyimpanannya, kalau yang gratis itu hanya 5 GB. Kalau yang pendidikan ini bisa 5 tera. Ya. Demikian Bapak Ibu. Ada yang lain bertanya mungkin? Kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan di sini, atau nanti misalkan ada pertanyaan setelah mempraktekkan bisa ditanyakan di kelas Microsoft Teams. Kalau di WA takutnya nanti selalu tertumpuk dengan chattingan-chattingan sehingga kita sulit menjawabnya. Mungkin demikian dari saya Pak Imron. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Imron. Halo Pak Imron. Pak Imron nggak ada. Kalau nggak ada mungkin saya cukupkan, saya tutup aja. Nanti misalkan ketiduran nih. Ketiduran. Misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan di
Teams atau webinar hari besok. Sebelum kita mulai, nanti kita buka pertanyaan untuk yang permasalahan hari ini mungkin. Pak Imron. Absennya gimana nih Pak, absennya Pak? Pak Imran nih absennya gimana? Tapi nanti saya bisa melacak yang masuk bisa Bapak. Sudah saya. Oh iya, matur nuwun Bapak. Nggih. Nggih, matur nuwun. Ya, sampun. Ya kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Matur nuwun, Pak. Sami-sami. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Kita tunggu besok untuk lebih menarik lagi. Kita membuat media belajar interaktif. Kalau bisa besok sisakan sekaligus praktek ya. Akan lebih menarik dan menarik. Kita tutup ya meetingnya.